kuning-kuning itu kita drone nanti itu kelihatannya wah ini buah apa gemini lah. Setelah kita dekatkan biasanya kalau didekati wah ini godong ini. Nah tapi kalau ini full buah begitu nggak Pak? Ini tanaman keberapa kali ini Pak Nasir kalau boleh tahu? Pertama kali. Pertama kali tanam populasi berapa ini Pak Nasir? Kurang lebih 60.000 sampai di 70.000 kurang lebihnya. Itu pemula macam apa itu Pak Nasir kalau boleh tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abro dan kali ini kita masih berada di Jember, Jawa Timur. Betul nggak Pak ya? Ya, banyak yang bilang bahwa Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang endemik bagi jenis tanaman yang non-tavi. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih membahas bagaimana perawatan tanaman yang non-tavi, betul nggak Pak G? Di lahan dengan populasi 60.000 sampai 70.000 batang. Nah, ditanam di kawasan endemik dan sangat endemik ya Pak G? Sangat-sangat endemik. Sangat-sangat endemik dan di sini kita tidak melihat satu pohon pun yang terkena Gemini. Nah mungkin ada, tapi itu masuknya masih 0, sekian %, begitu nggak Pak Nggih? Ya, nanti mungkin kita langsung wawancara saja dengan panjenengan. Monggo Pak, boleh perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih Mas Abrol. Siap. Sudah datang jauh-jauh dari Jawa Tengah untuk ke Jember, yang dikategori ini adalah tempat yang sangat-sangat endemik karena MBDL-nya sangat rendah sekali dekat pantai selatan. Nah, berarti di bawah 50 mdpl nggih Pak? Insya Allah gitu. Perkenalkan dulu, mungkin nama saya Nasir dari Jombang, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Gabung Sniper sudah berapa lama Pak Nasir? Baru pemula kayaknya, baru ini menanam ya baru ini, baru nanam ini. Pertama kali Pak Nasir? Pertama kali, pertama kali. Ini aja dulu ceritanya, itu sudah olah lahan. Ya intinya kita nggak ngerti bertani, belum pernah bertani sebelumnya. Ya sudah bertani, cuman nggak ngerti Mas Yan. Paham betul Pak J. Ya, belum ngerti bagaimana cara menanam cabai itu dengan baik. Menggur tandur lah gitu ya, syukur nanam gitu ya. Ngikut tetangga gitu ya Pak ya. Kayak melihat dari potensi tanaman cabai, melihat prospeknya, itu bagaimana, kayaknya menarik kan gitu. Akhirnya ikut, tapi kita nggak punya metode atau panduan gitu. Berarti sebelumnya itu belum mengenal metode gitu nggih Pak nggih? Belum pernah mengenal. Ya, akhirnya cari-cari, browsing, grup ini, grup itu. Akhirnya kok ada yang namanya grup Sniper. Nah, akhirnya saya melewati Facebook. Saya japri langsung ke Mas Daniel namanya. Oh, berarti langsung ke UD Mugi Berkah Jaya nggak Pak? Ya mungkin itu dulu. Ya akhirnya disarankan untuk membeli buku sakti. Betul. Ya, gitu. Akhirnya karena ini sudah terlanjur olah lahannya, makanya kan ini kayak bedengannya, jarak tanamnya, mohon maaf masih belum sesuai SOP-nya. Gitu, betul. Tapi ya alhamdulillah karena ada panduan, karena ada panduan, jadi kita ya akhirnya dalam perjalanan tadi di situ kan sudah sangat rinci lengkap penjelasannya, perinciannya. Di situ juga nanti kalau ada kendala apa-apa juga sudah jelas juga, Mas Abror. Kendala-kendalanya nanti pakai amunisi apa gitu. Ya saya rasa bagi saya pribadi sendiri untuk masih di kategori pemula, ya sangat pemula, ya nggak ngerti gitu. Ini tanaman keberapa kali ini Pak Nasir kalau boleh tahu? Pertama kali. Pertama kali tanam populasi berapa ini Pak Nasir?
kurang lebih 60.000 sampai di 70.000 kurang lebihnya. Itu pemula macam apa itu Pak Nasir kalau boleh tahu? Kan biasanya yang udah tua-tua itu udah maksudnya 5 tahun tanam, 10 tahun tanam itu maksimal mentok aja di 8.000 batang. Ini pemula istilahnya baru kemarin sore tanam langsung 70.000 Pak Nasir. Nah ini motivasinya apa Pak Nasir ini kok bisa tanam segitu? Karena gini, karena yaitu tadi kita melihatnya hanya potensi. Ya, potensi apa? Bertani itu apa? Yang sekiranya yang paling sangat-sangat menantang kan gitu. Banyak yang bilang akhirnya cabai. Melihat-melihat, oh iya, kita coba. Karena kami ini belum ngerti apa-apa. Betul, ilmunya belum ada dasarnya. Ya, ilmunya juga belum ngerti, bertani pun juga ya kurang paham juga Mas Ian. Jadi akhirnya kita nanam dengan kurang lebih jumlah sekian. 70.000 batang tadi. Iya. Itu saya kira sedikit. Iya. Nih, saya kira kayak menanam padi, jagung atau yang lain-lain. Dengan begitu kan sedikit. Iya, betul. Ya, ternyata wah, kok berhektar-hektar. Setelah di perjalanan ini ternyata menanam cabai itu wah sangat-sangat luar biasa memang. Gitu. Betul. Banyak teman-teman juga yang mengatakan waduh sangat sudah keranyaran ya beda Pak kalau misalnya kita tanam padi 70 batang dengan 70.000 batang misalnya ya, padi 70.000 batang dengan cabai 70.000 batang itu beda Pak itu ya. Jadi kan kalau padi kan jarak tanamnya mungkin 5 mm gitu. Nah, tapi kan kalau cabai segitu. Dan untuk total 70.000 batang itu mungkin hampir sekitar berapa hektar Pak itu ya? Hampir 4 hektar mungkin ya. Kurang lebihnya mungkin segitu. Ya, betul. Nah, ini untuk varietasnya apa Pak Nasir kalau boleh kita tanya? Itu awal-awal dulu itu varietasnya kita juga bingung. Mau tanam varietas apa? Akhirnya saya japri si Mas Daniel. Kita minta saran varietas apa. Ya akhirnya saya dikasih saran sesuai sarannya Mas Daniel. Siap. Nah ini kan berarti kalau sarannya Mas Daniel kan dia berarti bibit yang tentu kita miliki, betul nggak Pak Nasir ya? Betul, itu ditanam oleh pemula yang ternyata pemulanya itu kita nggak bisa bilang pemain muka lama, tapi modalnya yang banyak gitu ya Pak. Luar biasa. Jadi seorang pemula tanam 70.000 batang. Dan sekarang katanya semai juga untuk varietas snipernya berapa pek Pak itu? 25. Saya juga merinding Mbak ini. Seorang pemula berarti tanam kedua kali ini nggih Pak nggih? Itu targetnya 25. Jadi tiba-tiba beli 1 box kayaknya kemarin ya Pak ya? Kurang lebihnya. Ya luar biasa. Nah begini Pak, ini kan mungkin apakah kalau kita tanya pemula itu pemulanya tersebut paham? Nah ini kan untuk perawatan kan mungkin full SOP Buku Sakti semua nggih Pak nggih? Kecuali tadi untuk yang pengolahan lahan sama pupuk dasar, karena ternyata setelah bedengan jadi baru beli Buku Sakti gitu nggih Pak nggih? Betul. Nah ini kan ternyata untuk buahnya sangat-sangat lebat Pak Nasir ini. Ya kan? Kita yang kuning-kuning itu kita drone nanti itu kelihatannya wah ini buah apa gemini lah, setelah kita dekati ternyata berbeda dengan yang lain kan. Biasanya kalau didekati wah ini godong ini. Nah tapi kalau ini full buah begitu nggak Pak? Dan juga kita lihat di sini selain 0% gemini, saya juga tadi sempat keliling 0% juga untuk layu fusarium. Nah mungkin untuk amunisinya boleh disebut Pak Nasir? Kalau untuk amunisi yang jelas ya kami sendiri kan ya intinya belum mengerti kan. Iya juga kan ya. Gitu ya. Saya salah tanya juga ini Pak Nasir. Jadi karena kita di sini itu disarankan untuk membeli buku, tapi di situ juga ada di dalam buku panduan. Tapi yang lebih istimewanya lagi, di situ ada mentornya. Selain ada bukunya yang situ udah ada perinciannya, di situ juga ada layanan konsultasi atau mentornya. Nah, akhirnya kalau kita ada kendala ini itu kita japri si Mas Daniel sendiri atau Mas Agung itu langsung dijawab 24 jam. Nah, untuk amunisi yang pasti, yang andalannya pasti
Tiga sejoli ya Pak? Tiga sejoli. Ya mohon maaf termasuk niki. Iya, Premino, ada triko sniper, ada Premino, iya, ada Agro Falcon. Nah itu untuk tanaman efeknya bagaimana Pak? Maksudnya kan jenengan sebagai pemula mungkin agak salah gitu ya kalau saya membandingkan dengan tanaman sebelumnya, karena sebelumnya belum pernah nanam gitu ya Pak. Nah tapi untuk saat ini kalau Bapak lihat di lahan Bapak pripun ini untuk efeknya gitu? Ya bagi kami sendiri yang masih belum ngerti apa-apa, ya menurut kami pribadi ya sudah sangat luar biasa melihat tetangga-tetangga yang menanam, ya memang ya alhamdulillah menurut saya pribadi sangat jauh. Iya, bagi seorang pemula saja yang secara pangapunten ya Pak nggih, secara keilmuan percapaian itu masih 0% gitu nggih. Nah, itu memaksa diri atau pengen mencoba lah istilahnya di peruntungan di pertanian cabai ini menggunakan metode buku sakti. Nah, tapi ternyata karena insya Allah sangat jelasnya panduan yang ada di buku sakti, kemudian layanan konsultasi bagi rekan-rekan yang sudah bergabung ke Seniman Pertanian, itu akhirnya kita melihat dampak yang luar biasa di tanaman cabai ini. Gitu Pak ya. Nah ini udah berapa kali petik Pak kalau boleh tahu? Insya Allah menuju ke 9 besok ya, kemarin ke 8. 9 kali petik? Ya. Masya Allah, berarti baru mau ke 9 kali petik? Iya. Ini terakhir dipetik berarti berapa hari yang lalu Pak ini? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Luar biasa. Nah itu teman-teman, jadi mungkin kita nggak bisa ngobrol terlalu banyak karena menurut saya ini terlalu hebat untuk kita bahas sepenuhnya gitu Pak. Ini untuk secara perawatan detailnya itu kan kita juga nggak mungkin bisa bahas di satu konten gitu nggih. Siap. Iya, tapi harapan kami dengan adanya video ini beredar, ternyata kita nggak usah takut-takut lagi untuk tanam bagi para pemula karena ada panduan yang jelas, ada mentor yang ahli gitu di bidangnya, betul nggih Pak Sugeng? Sangat-sangat jelas. Betul. Semoga kita doakan rekan-rekan semua yang mungkin belum berhasil di pertanian cabai, bolehlah kita yakini bahwa metode buku sakti ini merupakan metode yang menurut Pak Nasir juga sangat cocok begitu nggih Pak nggih? Sangat-sangat untuk cocok. diterapkan. Mungkin sebelum kita tutup Pak Nasir, apakah ada pesan yang disampaikan untuk rekan-rekan yang ada di rumah Pak Nasir? Mungkin kita tetap semangat, jangan takut untuk mau menanam, khususnya mungkin bagi-bagi petani-petani pemula atau yang belum pernah sama sekali. Itu jangan pernah takut karena di sini sudah sangat-sangat lengkap buku panduan dari buku sakti itu sendiri. Dan di situ juga sudah ada mentornya sendiri dan ada di dalamnya situ juga ada grup dari teman-teman sniper ini. Di situ ada ya kita saling sharing, ya, motivasi di dalamnya. Betul. Terus bisa kita saling bercanda juga. Betul. Bahkan akhir-akhir ini juga banyak kopdar setiap kabupaten, betul nggih Pak nggih? Yes ya. Yes. Ya betul. Ya nanti rekan-rekan bisa menantikan kopdar berikutnya yang insya Allah akan kita adakan di Jawa Barat. Kopdar nasional Pak. Siap, itu. Insya Allah. Betul. Jadi setiap kopdar itu kita alhamdulillah bisa mencapai ribuan peserta. Di situ kemarin waktu di Kediri itu sampai 1.500 anggota yang hadir. Jadi nanti harapannya ketika rekan-rekan itu minder masih menjadi petani, ketika nanti gabung ke komunitas seniman pertanian, kita ikut kopdar di situ merasa dulure kuwi akeh gitu nggih Pak nggih. Saudaranya banyak seperti itu. Nggih. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman Pertanian, bertani dengan seni. Oke, cakep sekali Pak Nasir.